Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu dalam ruang virtual. Kita haturkan kehadirat kejunjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena berkat suri taulah dan keluarnya, kita selalu uh, selalu istiqomah dalam ajaran-ajaran beliau. Oke, langsung aja saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama tentunya pembukaan, kemudian lagu Indonesia Raya, kemudian doa, dan materi keempat kita adalah materi utama acara kita. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, langsung aja nanti tanya jawab kita buat sedinamis mungkin, bisa langsung interaktif, tidak harus ada termin 1, termin 2. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Oke, Alhamdulillah kondisi listrik di cabang dinas sudah nyala Bapak Ibu. Oke, menginjak ke acara yang pertama, ke pembukaan. Mari kita bersama acara kita ini, acara kita siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga Pak Supai segera bisa gabung juga. Mari kita sejenak menyanyikan Raya. Yang akan langsung saya mulai. Bukan meeting sih. Enggak. Ya, Roh. Bapak Ibu, melanjutkan acara kita berikutnya, yaitu mari kita berdoa sejenak agar apa yang akan kita terima dari pemateri pada ini membawa kebaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Langsung ke acara inti. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Supai untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Monggo Pak Pai. Terima kasih Pak Anjar. Suara saya jelas ya Pak Anjar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK, Kabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bapak Ibu Waka, serta Bapak Ibu guru yang mungkin bisa hari ini bergabung, yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan kita. Limpahkan atas junjungan kata Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik
pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari nanti akan bisa membawa sedikit pemahaman ya Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan tes kemampuan akademik. Harapannya memang kalau melihat kondisi di Mojokerto atau di Jawa Timur itu memang berharap bahwa dari sekolah-sekolah itu bisa mengikuti ya meskipun di tingkat kementerian atau tingkat pusat memang ini tidak wajib ya bagi sekolah ya. Tidak hanya SMK, mungkin SMA, SMP, SD, MI dan sebagainya itu tidak diwajibkan ya. Namun kita perlu melihat juga bahwa hasil dari sertifikat hasil TKA nanti itu akan digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah ini sehingga seolah-olah tidak wajib tapi mengharuskan itu ya sepertinya Bapak Ibu ya. Karena implikasi dari hasil itu nanti masih digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Oke, sudah muncul nggak Bapak Ibu ya? Bapak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi ini saya mencoba ya untuk mensosialisasikan dari pelaksanaan kemampuan akademik ini Bapak Ibu karena dari beberapa sekolah ini masih ada kebingungan terkait dengan pelaksanaan dari tes kompetensi akademik ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada Bapak semuanya. Oke Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk tes kemampuan akademik ini memang tidak menjadi satu kewajiban ya bagi satuan pendidikan untuk mengikuti ya. Akan tetapi itu nanti digunakan oleh sekolah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, terkait dengan SMK, ya, kira-kira seberapa penting ya pelaksanaan PKN untuk anak-anak SMK? Apakah sangat penting atau penting saja atau mungkin nggak penting ya bagi kita Bapak Ibu ya? Namun demikian Bapak Ibu, ini tidak usah dijawab dulu ya, penting atau tidak pentingnya. Tapi harapannya nanti kita bisa mendapatkan gambaran ya Pak. Ya, nah, kenapa sih kita harus melakukan dan mengikuti TKA ini ya? Mudah-mudahan nanti ini bisa memberi gambaran bagi kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti juga bisa ini ya materi-materi nanti terkait dengan permennya, kemudian edaran, ya, kemudian juga surat pernyataan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa scan ya, bisa scan di sini nanti untuk pegangan aja, untuk referensi, supaya nanti Bapak Ibu tidak terkendala ketika membutuhkan dasar ya untuk pelaksanaan TK ini. Silakan monggo di scan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ya. Terkait dengan materi-materi yang terkait dengan tes kemampuan akademik sudah coba saya inputkan ya di materi ini dan bisa dijadikan bahan atau referensi bagi Bapak Ibu melaksanakan TKA di satuan pendidikannya masing-masing. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, mudah-mudahan bisa diakses sehingga nanti ini jadi pegangan Bapak Ibu untuk melaksanakan TKA di satuan pendidikannya masing-masing.
Bapak Ibu kalau nanti misalkan di kesempatan apa ketika saya menyampaikan ada pertanyaan tapi belum bisa membuka mic, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya barangkali. Nanti coba kita periksa juga kira-kira apa yang menjadi kendala gitu ya, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Eh, Pelaksanaan TKA ini ya kalau kita melihat di dasar hukumnya ya, dari ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Studi Pendidikan Nasional, kemudian di Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, terus ada di Perpres Nomor 1888 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan selanjutnya diatur lagi di Permendikbudrismen Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbudrismen, serta pada Permendikbudrismen Nomor 9 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tes kemampuan akademik. Ya, ini Bapak Ibu yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tes kemampuan akademik yang akan kita hadapi gitu ya. Kemudian kenapa muncul kebijakan dari eh, kementerian untuk melaksanakan ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu ya. Tidak semua mapel yang ada itu akan diujikan Bapak Ibu ya, jadi hanya ada beberapa mapel dan kita jadikan bahwa mapel ini sebagai dasar untuk menentukan eh, capaian akademik anak-anak kita. Kita ukur lewat beberapa mapel ini ya, yang sudah ditetapkan sebagai mapel pada pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini. Yang kedua, untuk melengkapi sistem penilaian yang sudah ada saat ini Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak menggantikan sistem penilaian yang sudah kita lakukan di sekolah, namun ini untuk melengkapi lagi. Jadi silakan Bapak Ibu yang kemarin sudah melakukan asesmen, evaluasi ya, tetap dilanjutkan untuk penilaian itu sebagai syarat ya, bahwa di pembelajaran kita itu bahwa pembelajaran dan asesmen itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu asesmen yang sudah Bapak Ibu lakukan tetap dilanjutkan, dan TKA ini adalah untuk melengkapi sistem penilaian kita. Yang ketiga, hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi ini bukan satu-satunya atau tidak dijadikan dasar ya, bahwa anak-anak itu nanti lulus tidak lulusnya ditentukan dari TKA, tidak. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Ya, TKA tidak menentukan kelulusan dari anak-anak kita. Tetap sekolah yang menentukan anak ini lulus atau tidak. Kemudian hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Nah, ini yang tidak wajib, tapi ini menjadi salah satu bahan pertimbangan seleksi Bapak Ibu. Makanya ini juga setengah wajib ya menurut saya. Dan juga TKA ini dijadikan penyetaraan antar jalur pendidikan, baik yang formal, non formal maupun informal. Ini supaya ada standar yang terukur ya Bapak Ibu ya. Antara yang formal dengan informal itu tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh. Antara yang dengan yang non formal juga begitu. Sehingga standar ini untuk menentukan oh ternyata dari formal, informal dan non formal itu bisa mencapai standar yang kita harapkan. Dan yang terakhir, hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang penting juga ini kalau kita nanti melihat hasil anak-anak dari anak-anak kita hasil TKA ini tidak memuaskan, nah ini kita bisa jadikan sebagai data untuk kita gunakan merencanakan pembelajaran ke depannya ya. Jadi sebagai apa untuk perencanaan berbasis data. Selain di rapor pendidikan, hasil TKA ini juga bisa dijadikan data
primer ya untuk kita merancang kembali pembelajaran kita ke depannya untuk pengendalian mutu dan penjaminan mutu pendidikan kita, Bapak Ibu ya. Nah ini ya kebijakan-kebijakan yang perlu kita pahami terkait dengan pelaksanaan TKA. Prinsip TKA Bapak Ibu yang juga perlu kita pahami ya, bahwa TKA ini harus diselenggarakan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas ya. Kita tidak berharap pelaksanaan TKA ini seperti pelaksanaan UNAS ya. Jadi banyak kecurangan, banyak bocor ya, banyak jawaban ya. Ini harapannya ini tidak terjadi di TKA ini. Karena ini tidak menentukan kelulusan Bapak Ibu ya, tidak menentukan kelulusan sama sekali. Maka perlu kita junjung tinggi tentang prinsip-prinsip ini ya, tentang kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas ini harus kita jaga. Terkait dengan prinsip kejujuran, ini diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA. Jadi harapannya anak-anak memang betul-betul bekerja sendiri, mandiri, tidak menunggu adanya jawaban atau bocoran. Jadi pelaksanaan harus kita junjung tinggi integritasnya bahwa kejujuran yang utama. Jadi kita perlu menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak-anak kita. Kemudian prinsip kerahasiaan diwujudkan melalui sikap dan perilaku menjaga seluruh informasi dari akses yang tidak sah berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA. Ya. Harapannya tidak ada bocoran, tidak ada jawaban dari pihak-pihak tertentu, tidak ada joki dan sebagainya. Semua dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Dan yang ketiga, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami dari pelaksanaan TKA ini. Tiga prinsip ini harus betul-betul kita pegang dan kita laksanakan bersama ketika TKA sudah kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian untuk tujuan dari TKA, yang pertama adalah untuk memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Jadi untuk memperoleh capaian akademik murid yang terstandar. Selama ini ketika kita sudah tidak melakukan UNAS, maka pengelolaan nilai diserahkan oleh sekolah dan masing-masing sekolah mungkin standarnya tidak sama ya. Makanya dengan adanya TKA ini nanti harapannya capaian akademik ini bisa terstandar ya. Kemudian menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non formal, informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ya. Jadi di pendidikan kita itu ada pendidikan formal, ada non formal dan ada informal. Harapannya dari ketiga jenis ini memiliki standar yang sama. Jadi yang anak-anak yang ikut di paket paket B paket C itu juga bisa terstandar sesuai dengan pendidikan formal yang reguler kita jalani. Yang ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Ini juga untuk mengembangkan kompetensi teman-teman guru kita, bagaimana melaksanakan pembelajaran dan penilaian di kelas, sehingga penilaian itu akan lebih berkualitas ya. Tidak hanya sekedar membuat soal, tapi soal itu betul-betul disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, termasuk penggunaan metode dari pembelajaran itu harus sesuai dengan soal yang kita kembangkan. Kemudian yang keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Jadi ini sebagai dasar kita untuk mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan kita supaya tidak terjadi kemerosotan dalam hal kualitas pendidikan kita ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita masih di bawah gitu ya. Nah, ini yang perlu
kita pahami dari tujuan TKA ini dilaksanakan. Untuk peserta TKA, Bapak Ibu, ya, yang pertama adalah murid jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jadi TKA ini tidak hanya diikuti oleh sekolah-sekolah formal, tapi juga pendidikan-pendidikan non formal dan informal, paket A, paket B, paket C, bahkan pendidikan keluarga itu bisa mengikuti ini ya Bapak Ibu ya. Yang penting apa Bapak Ibu, bahwa peserta yang ikut ini, yang ikut dalam TKA ini adalah semuanya sudah terdaftar dalam basis data yang dikelola oleh kementerian. Kalau di Kemendikdasmen itu masuk di data Dapodik ya. Kalau di Kemenak atau di Kementerian Agama itu masuk di EMIS gitu ya. Jadi semua sudah harus masuk di basis data itu. Ini syarat untuk bisa mengikuti TKA. Nah, TKA dari jalur pendidikan formal itu kalau SD itu dari kelas 6, kalau SMP, MTS yang sederajat itu kelas 9, dan untuk SMA, MA, dan SMK itu kelas 12 atau kelas 13 yang 4 tahun ya. Jadi semuanya di kelas akhir gitu ya. Kalau untuk yang pendidikan non formal itu terdiri dari kelas 6 dari paket A, kelas 9 paket B, dan kelas 12 paket C ya. Dan untuk peserta TKA yang belajar pendidikan non formal juga menyangkut murid yang di pesantren Bapak Ibu ya, di bawah pembinaan Kementerian Agama. Ya ini juga bisa mengikuti TKA. Peserta TKA juga bisa berasal dari jalur pendidikan informal, merupakan murid dari sekolah rumah yang terdiri di pinggir keluarga. Itu juga bisa mengikuti TKA. Yang penting adalah bahwa anak-anak ini sudah harus terdaftar dalam sistem basis data yang sudah dikelola oleh kementerian, ya, baik pendidikan maupun agama, baik yang di Dapodik maupun yang di MIS itu ya, ya. Kemudian untuk penyelenggaraan TKA-nya, kita membahas yang SMK Bapak Ibu ya. Jadi SMK nanti untuk materi ujinya, materi yang akan dibuat TKK itu adalah ada 3 mapel, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Ya, itu materi utama. Kemudian ada 2 materi mapel pilihan, ya. Sehingga nanti ada 5 mapel yang akan diujikan untuk tes TKA. Kalau untuk SMP dan SD itu hanya bahasa Indonesia dan matematika. Untuk komposisi soalnya yang SMA, MA, dan SMK itu semuanya dari pusat ya. Jadi daerah tidak punya kewenangan untuk membuat soal. Kalau di tingkat SMP itu sebagian soal dari pusat dan sebagian dari daerah atau dari pemerintah kota ya. Termasuk juga yang di SD. Modalnya semua berbasis komputer Bapak Ibu. Untuk pelaksanaannya kita nanti sudah masuk di bulan November ini, pelaksanaan TKA sudah dilaksanakan untuk yang tingkat SMA, MA, dan SMK. Sedangkan untuk yang SMP masih tahun depannya, sekitar bulan Maret, April. Oke, berikutnya. Jadi pelaksanaan TKA ini dilaksanakan oleh tiga lembaga ya. Yang pertama Kemendikdasmen, kemudian ada Kementerian Agama dan pemerintah daerah Bapak ya. Jadi ini melibatkan 3 lembaga ini untuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan TKA. Jadi kalau nanti yang di SMK, SMA ini berarti nanti langsung dari Kemendikdasmen ya. Kalau mungkin yang di Alia, nah ini nanti langsung dari Kementerian Agama. Nah, untuk yang pemerintah daerah nanti yang tingkat SMP dan SD ya.
Harapannya Bapak Ibu nanti dengan melibatkan kolaborasi 3 kementerian ini atau 3 lembaga ini bisa memberikan informasi capaian akademik yang valid sehingga hasil TKA dapat dimanfaatkan secara optimal. Oke, berikutnya terkait dengan ya kalau kita bedakan dengan ANBK ya Bapak Ibu ya, antara TKA dengan ANBK. Kalau ANBK itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi pemetaan mutu sistem pendidikan eh, hingga pemerintah daerah ya, dari sistem pendidikan kementerian pusat sampai pemerintah daerah. Sedangkan TKA itu untuk mengevaluasi capaian akademik individu siswa. Kalau ANBK bukan menilai individu, tapi bagaimana proses pembelajaran yang ada di lembaga itu yang kita nilai. Kalau TKA adalah memang untuk menilai capaian akademik individu siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tapi tidak menentukan kelulusan. Itu juga di ANBK. Untuk kepesertaannya adalah kalau yang di ANBK kemarin sampel, kita ambil sampel dari kalau SMA itu SMK dan Alia dari kelas 11 ya. Sampelnya kemarin 40 plus 5 cadangan. Untuk TKA ini tidak wajib, tapi harapannya ikut ya. Semua siswa di akhir jenjang ya. Baik itu kalau SD kelas 6, SMP kelas 9, kalau SMA kelas 12, SMA MAMK, atau kelas 13 untuk yang SMK 4 tahun. Sistem penyusunan soal, kalau NBK disiapkan oleh pusat, nah, kalau di TKA ini yang SMA tetap pusat ya. Kalau yang tingkat SMP dan SD itu sebagian pusat dan sebagian daerah, ya, seperti saya sampaikan di awal tadi. Manfaatnya kalau NBK untuk perbaikan praktek pembelajaran di kelas, iklim satuan pendidikan, kebijakan pemerintah, dan akuntabilitas publik. Sementara TKA ini adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian untuk penyetaraan antar jalur pendidikan baik formal, non formal maupun informal. Kemudian hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya. Peran tugas pemerintah dan daerah provinsi adalah menerbitkan dan mendistribusikan DNT untuk seluruh jenjang. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum mengikuti TAK ini sudah harus menentukan siswa-siswa yang ikut, kemudian didaftarkan, dan nanti akan diterbitkan DNT ya, daftar nominatif tetap bagi peserta yang ikut TKA. Ya. Jadi ini ya nanti yang berbeda antara TKA dan ANBK kemarin ya. Nah ini untuk mapelnya Bapak Ibu ya. Ada mapel wajib, ada mapel pilihan. Kalau di tingkat SMA, MA, dan SMK, itu mapel wajibnya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Mapel pilihannya ini banyak Bapak Ibu ya. 1 sampai 19. Kalau yang SMA itu pilihannya nomor 1 sampai nomor 18. Kalau yang SMK nomor 19 ini menjadi pilihan wajib Bapak Ibu ya. Jadi produk kreatif dan kewirausahaan ini menjadi mapel pilihan wajib yang harus dipilih. Kemudian satunya memilih dari 18 ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menganalisis kira-kira untuk anak-anak kita itu selain yang PKK, kira-kira mapel mana nanti yang akan kita berikan atau kita ujikan ke anak-anak kita. Nah, anak-anak juga mungkin ada pilihan nanti di surat pernyataan pendaftaran itu ada pilihan anak-anak memilih mana. Yang pasti di nomor 19 ini wajib ya untuk SMK. Nah, apakah anak-anak kita nanti SMK terutama mampu memilih matematika lanjut, bahasa lanjut, bahasa Inggris lanjut, ya fisika, kimia dan seterusnya. Ya. Mungkin kalau saya pribadi lebih mengarah ke anak-anak SMK ini ke PPKN atau pendidikan Pancasila.
Jadi nanti kalau mapel wajibnya ini ada 3, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, maka nanti pilihannya adalah PKN dan produk kreatif. Secara pribadi saya lebih ke arah situ, Bapak. Kalau kita kasih ke matematika lanjutan, ini anak-anak juga belum tentu bisa. Atau mungkin yang untuk SMK yang di pondok ya, yang berbasis bahasa Arab, mungkin pilihannya bisa bahasa Arab. Atau yang ada bahasa Jepang barangkali bisa memberikan pilihan bahasa Jepangnya ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menentukan pilihan-pilihan ini bersama dengan anak ya untuk menentukan mana di antara mapel pilihan ini yang nanti yang akan menjadi mapel pilihan di TKH kita ya. Ya ini terkait penjelasan tadi ya mapel pilihan eh, mapel pilihan pada angka 1 sampai 18 merupakan mata pelajaran pilihan jenjang SMA ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan nomor mapel pilihan nomor 1 sampai nomor 18 itu adalah untuk SMA. Jadi SMA tidak boleh memilih di paket atau proyek KWU-nya ya, perusahaannya. Jadi ini untuk SMA ya yang 1 sampai 18 itu. Kemudian untuk mapel pilihan jenjang SMK atau MAK ya. Pilihan pertama merupakan mapel produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi ini menjadi pilihan wajib ya. Ya pilihan tapi wajib. Jadi harus dipilih yang tadi kita yang nomor 19 tadi itu sudah nggak boleh ditawar lagi ya untuk anak SMK harus milih itu. Dan pilihan keduanya boleh memilih pada angka 1 sampai 18 sama dengan SMA ya. Kira-kira mana yang harus dipilih ya. Silakan nanti dipertimbangkan bersama supaya hasil anak-anak juga bisa maksimal ya. Bentuk soal TKA nanti adalah soal objektif pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu ya. Jadi pilihan ganda itu ya seperti kalau kita membuat soal dalam satu soal ada satu jawaban benar. Kalau pilihan ganda kompleks itu berarti dalam satu soal ada beberapa pilihan jawaban benar. Oke, berikutnya terkait dengan ini Bu, tanggal-tanggal penting yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya tanggal-tanggal ini kita sudah harus melakukan pendataan peserta ya Bapak ya untuk import data calon peserta. Nah, makanya kita juga perlu segera melakukan eh, pendataan ini secepat mungkin karena nanti batasnya sampai tanggal 30 September ini sebenarnya ya. Kemudian kalau ada perubahan ini sampai di 4 Oktober. Kemudian pendataan sarana ya terkait dengan kelengkapan sarana untuk pelaksanaan PKA. Nah, ini 8 September sampai 17 Oktober ya. Termasuk kalau karena kita nanti semuanya modalnya berbasis komputer, maka perlu kita melihat kembali jumlah anak-anak kita berapa, kemudian sarannya kita berapa. Nah, di waktu-waktu ini kita harus sudah bisa mendata perbandingan antara sarana yang kita miliki dengan jumlah peserta itu sudah sesuai apa belum ya. Nah, ini harapannya nanti ini kita sudah mulai melakukan ini ya. Kemudian untuk pendaftarannya 8 September sampai 5 Oktober. Jadi kita nanti anak-anak harus sudah menyerahkan surat pernyataan mengikuti itu sampai 5 Oktober ini. Nanti kalau ada perubahan masih ada selang waktu tanggal 24 sampai 5 Oktober itu ya. Jadi 5 Oktober ini sudah terakhir nih. Harapannya sampai 30 September ini pendaftar sudah bisa didata semuanya Bapak. Ya, kalau ada perubahan harus nanti sampai tanggal 5 Oktober. Kemudian penerbitan dan verifikasi
untuk penentuan DNS nanti sebelum ada DNT, Bapak Ibu yang siswanya sudah terdaftar nanti masuk di DNS ya, daftar nominasi sementara. Itu sampai terakhir tanggal 5 Oktober ya. Kemudian penutupan aliran data peserta, jadi sudah nggak bisa menginput data lagi, itu sampai tanggal 30 September dan paling akhir ada tanggal 4 Oktober. Ya. Ini nanti dilakukan oleh pusat. Kemudian penutupannya tanggal 5. Proses penomoran peserta cetak dan distribusi sampai tanggal 17 Oktober ya. Jadi nanti anak-anak ini masuk di DNT ya, daftar nominasi tetap. Jadi setelah DNS sudah fix, kemudian tanggal 5 Oktober sudah kita tutup, maka nanti sampai tanggal 17 itu sudah bisa keluar DNT-nya atau daftar nominasi tetapnya. Jadi yang sudah mengikuti sudah jelas di situ Bapak. Sehingga kalau hari ini anak nggak daftar ya otomatis nggak masuk DNT dan tidak akan bisa mengikuti TKA. Oke, berikutnya. Nah, ini rencana jadwalnya ya. Ini ada yang terkait dengan ANBK Bapak ya, Juli Agustus ini. Baru nanti yang ini Oktober, ini tanggal 6 sampai 12 itu ada simulasi ya, di minggu kedua Oktober. Kemudian ada gladi bersih ini gladi bersih minggu ke 5 ya, 5 Oktober tanggal 27 sampai 31. Ini gladi bersih dan pelaksanaan TKA-nya awal November Bapak Ibu ya. Tanggal 1 sampai 9 ya. Nanti kita lihat ada jadwal. Kemudian di minggu keempat ini adalah susulannya. Ya, jadi harapannya nanti ini bisa dipantau ya rencana jadwal pelaksanaan di TKA tahun 2025 ini Bapak. Terutama untuk saat ini segera harus melakukan verifikasi data anak-anak yang ikut dan yang tidak ikut di TKA. Ya ini untuk jadwalnya nanti Bapak Ibu. Ya. Gelombang 1 itu Senin Selasa 3 sampai 4 November. Ada 3 sesi 1, sesi 2, sesi 3. Masing-masing sesi ini ada 3 mapel ya yang kita ujikan yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris ya. Jadi hari Senin Selasa ini adalah hari pertama Bapak Ibu ya. Misalkan jumlah siswa kita cukup besar ya, satu hari pelaksanaan belum mencukupi dengan 3 sesi ini, maka berikutnya bisa dilaksanakan di hari keduanya atau di tanggal 4-nya. Ini masih masuk hari pertama ya. Jadi tanggal 3 dan 4 itu masuk hari pertama. Artinya hari Senin Selasa ini itu masih dengan mapel yang sama. Mapel yang sama. Baru nanti di Rabu Kamis itu masuk ke mapel pilihan. Ini juga ada 3 sesi. Jadi ini untuk sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang besar yang tidak cukup waktu 1 hari itu di hari kedua itu bisa melaksanakan untuk yang gelombang 1. Kemudian nanti di sini untuk jadwal yang paket C ya, paket C yang pertama. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, ini nanti semoga bisa dipahami jadwal ini dan jadwal ini insya Allah sudah ada di surat edaran ya. Nanti di materi tadi sudah saya sertakan di sana. Nah ini alur pendaftaran TKA-nya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini adalah input biodata murid ya. Dari mana input ini? Ini kita dapatkan dari form pendaftaran. Makanya kita perlu di awal-awal ini sudah menyebarkan form itu ya. Dan itu harus ditandatangani oleh orang tua, ya surat pernyataan pendaftaran mengikuti TKA. Ya silakan nanti Bapak Ibu juga perlu barangkali mengundang wali murid ke sekolah
untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan TKA ini dan mengisi surat pernyataan bermaterai ya. Nah, nanti kami bisa untuk membantu dengan wali murid untuk lebih memberikan pemahaman ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mengundang wali murid ke sekolah terkait dengan pelaksanaan TKA ini. Setelah anak-anak kita berikan form dan sudah mengisi, nah nanti kita memverifikasi data anak-anak ini Bapak Ibu ya. Ini form tadi sudah diisi. Di sana ada kesediaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Kemudian mapel pilihan yang dipilih itu harus sudah fix ya. Yang pertama pilihan wajib tadi KWU, yang kedua silakan memilih yang mana. Ini sudah harus dicentang. Kemudian menyerahkan form pendaftaran ke sekolah dan menyerahkan pas foto 3x4 terbaru, Bapak. Sudah lebih kurang 6 bulan. Jadi jarak 6 bulan sekarang. Pas foto 3x4 terbaru. Kemudian operator sekolah ini akan menerima form pendaftaran. Setelah anak-anak tadi mengisi surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua bermaterai, kemudian mencentang mapel pilihannya, nanti diserahkan ke sekolah lagi. Nah, di sini operator sekolah melakukan cek apakah sudah ada biodata ini sudah masuk semua ya. Kemudian mendaftarkan peserta pada aplikasi pendataan TKA dan memastikan mata uji yang dipilih sudah sesuai dengan form ya, dengan form yang sudah diisi tadi. Ya, sehingga nanti ketika TKA tidak sampai salah mapel ya Bapak Ibu ya. Berikutnya setelah data masuk ya, anak-anak yang ikut mapel pilihannya apa, sudah menyerahkan foto ya, baru nanti kita menerbitkan daftar nominasi sementara ya atau DNS. Kemudian siswa memverifikasi lagi biodata dan mata uji pilihannya. Nanti kita cross check lagi dengan siswa apakah sudah benar atau belum, kita cross check. DNS yang kita buat apakah sudah sesuai dengan formnya tadi ya. Ya kita verifikasi di situ Bapak Ibu ya. Kita nanti juga akan membantu verifikasi data itu termasuk di DNS-nya. Selanjutnya kepala sekolah membuat SPTJM ya, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai, dibubuhi stempel sekolah dan diunggah ke laman TKA setelah data DNS divalidasi oleh kepala pendidikan dan tidak ada perubahan. Nah, jadi tadi di sini sudah muncul DNS, diverifikasi oleh peserta didik, sudah benar nama ya, kemudian data-data siswa itu sudah benar semua, mata ujiannya sudah oke ya. Nah, nanti baru nanti di sini akan muncul SPTJM yang ditandatangani oleh kepala sekolah bermaterai dan diunggah ke laman TKA. Setelah ini dinyatakan valid di SS-nya tidak ada perubahan. Kemudian di operator provinsi atau Capdin ini akan memvalidasi SPTJM telah diunggah. Jadi sekolah mengunggah nanti kita validasi, kemudian melakukan penomoran peserta setelah SPTJM dinyatakan valid. Ya. Jadi kalau SPTJM sudah valid nanti akan muncul nomor peserta anak-anak. Kemudian baru akan muncul DNT ya, daftar nominasi tetap. Kemudian kalau DNT sudah muncul kita akan diterbitkan kartu peserta dan kita distribusikan kepada calon peserta melalui satuan pendidikan masing-masing. Ini untuk alur pendaftaran TKA Bapak ya. Jadi kita mulai dulu dari kita mengumpulkan anak-anak dan wali murid, kita berikan form pendaftaran, kemudian mereka mengisi identitasnya, kemudian kesediaan mengikuti atau tidak mengikuti, kemudian mapel pilihan apa yang diikuti, serta menyerahkan pas foto 3x4 yang terbaru. Kemudian diserahkan lagi ke sekolah, sekolah mengecek data-data siswa tersebut dan memastikan mata uji yang dipilih sudah sesuai dengan form ya pendaftarannya.
Nah, baru nanti di sini akan diterbitkan DNS. DNS nanti di cross check lagi, diverifikasi oleh anak-anak, kita cek bersama biodatanya dan mata ujiannya sudah oke pada lembar DNS. Baru nanti kepala sekolah akan menandatangani SPTJM yang bermaterai dan ditandatangani dan stempel dan diunggah ke laman TKA. Kalau setelah itu baru nanti akan memunculkan SPTJM valid atau tidak. Ya, kalau sudah valid, maka nanti akan dikeluarkan DNT, daftar nominasi tetap, ya, dan kartu peserta. Dan kebetulan nanti sekolah yang akan mendistribusikan ke peserta TKA, anak, ya, Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan kewajiban dan hak peserta tes ya. Yang pertama, untuk menjadi peserta tes harus mendaftarkan tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan format surat pernyataan keikutsertaan TKA yang ditandatangani oleh orang tua atau wali murid dan bermaterai. Menentukan 2 mapel pilihan. Kalau SMK tadi ada 1 bulan wajib, ya, 1 lagi silakan dipilih. Menyerahkan dokumen digital pas foto 6 bulan terakhir yang terbaru. Memverifikasi data pribadi lembar DNS dengan menandatangani jika sudah selesai. Jadi DNS tadi kita susun, kita verifikasi lagi bersama anak-anak ya. Jadi kita berikan lagi sudah benar atau tidak. Kemudian melakukan perbaikan data melalui mekanisme verbal PD atau dapat melakukan secara mandiri melalui laman yang mengelola verifikasi NISN pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian mendapatkan kartu peserta setelah diterbitkan DNT oleh Dinas Pendidikan. Nah, wajib untuk mengikuti gladi bersih ya Bapak Ibu ya anak-anak ya. Mengikuti gladi bersih pelaksanaan TKA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tadi sudah ada jadwal kapan untuk gladi bersihnya. Kemudian mendapatkan kartu login paling lambat sebelum memulai tes pada hari pertama pelaksanaan TKA. Mengikuti seluruh mata uji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan akhirnya mendapatkan hasil TKA ya berupa sertifikat hasil TKA atau SHTKA. Nah, ini contoh surat pernyataannya Bapak ya. Jadi nanti ada data siswa dari SMK mana, kemudian di sini ada kesediaan mengikuti atau tidak mengikuti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita centang yang mengikuti. Kemudian ini mapel wajib yang ada dan ini mapel pilihannya. Nah, nanti ini kita centang yang nomor 19, kemudian karena ini pilihan wajib, nah nanti yang lain anak-anak bisa memilih yang mana. Ya. Kemudian ini ditandatangani oleh orang tua dan ini oleh siswa. Dan untuk satuan pendidikan pelaksana TKA, ya, satuan pendidikan yang menegakkan pendidikan pada jalur formal, non formal, informal yang terdapat pada Dapodik atau pada EMIS memiliki NPSN, ya Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa sekolah kita ada NPSN-nya. Kemudian pelaksana TKA merupakan satuan pendidikan terakreditasi. Nah, kalau ada sekolah-sekolah baru yang belum terakreditasi, maka nanti harus menggabung ke sekolah lain. Penggabungan satuan pendidikan yang belum atau tidak terakreditasi pada satuan pendidikan yang terakreditasi dituangkan dalam surat keputusan yang ditentukan oleh penyelenggara tingkat daerah dan banyak satuan pendidikan pada TKA. Ya, jadi untuk penggabungan nanti ini. Satuan pendidikan sebagai pelaksana TKA dapat ditetapkan menjadi lokasi TKA dengan kriteria memiliki infrastruktur yang memadai, ya, listrik, komputer, dan jaringan internetnya harus memadai. Karena itu mulai sekarang kita sudah harus melihat kelengkapan sarana kita. Memiliki proktor dan teknisi yang berpengalaman. Nah ini dari pelaksanaan BK kemarin, ini sudah cukup berpengalaman saya kira ya. Dari proktor ANBK ke proktor dan teknisi TKA. Kemudian jika satuan pendidikan tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4,
huruf A atau huruf B, maka satuan pendidikan tersebut dapat menggunakan infrastruktur dari satuan pendidikan lain, instansi atau lembaga pemerintah daerah dengan mekanisme menumpang ya atas persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kota, dan Kantor Kementerian Agama. Jadi kalau misalkan kita ingin ikut tapi kita tidak memiliki sarana, eh, baik itu eh, komputer, internet ya, itu kita bisa eh, menumpang ke sekolah lain ya, dengan persetujuan dari Dinas Pendidikan. Satuan pendidikan tersebut dapat menggunakan proktor dan teknisi dari satuan pendidikan yang lain. Jadi nanti proktor dan teknisnya ikut dengan eh, sekolah yang kita tumpangi gitu ya. Oke, ini beberapa pertanyaan barangkali Bapak Ibu yang sering eh, muncul ya menjadi bahan pertanyaan. Apakah TKA wajib diikuti oleh semua murid ya? Jika tidak, apakah ada konsekuensinya bagi yang tidak ikut ya? Jadi TKA itu tidak wajib Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa TKA itu tidak diwajibkan. Ya. Hanya untuk murid yang merasa siap saja yang mengikuti. Sementara yang tidak siap tidak perlu supaya tidak merasa tertekan ya. Kewajiban atau tidaknya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu. Murid berhak menentukan pilihannya dalam pendidikan. Tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA dan murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan. Jadi TKA tidak menentukan kelulusan. Ikut atau tidak ikut kelulusan tetap sekolah Bapak Ibu ya. Namun demikian Bapak Ibu, hasil TKA sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik ini digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan selanjutnya atau penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau dari SD mau ke SMP ya harus ada hasil TKA-nya. Begitu kalau dari SMA, SMK, Aliyah ya harus ada hasil TKA-nya untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu dipertimbangkan dengan matang ya, sebelum murid memutuskan untuk tidak mengikuti TKA. Jadi ini juga perlu menjadi pertimbangan kita semua, Bapak Ibu ya. Apakah anak-anak ini kita ikutkan seluruhnya atau hanya sebagian saja barangkali ya. Nah, karena apa TKA ini tidak bisa diulang kembali. Kalau misalkan sekarang nggak ikut, tahun depan aja ikut itu sudah tidak bisa. Kecuali anak ini nggak lulus, ya itu baru bisa. Nah, ini yang nanti perlu kita pertimbangkan dengan matang untuk menentukan apakah anak-anak ini sebaiknya ikut atau tidak. Apakah murid SMK juga harus ikut, padahal mayoritas langsung ingin kerja. Ya. TKA tidak wajib diikuti baik murid SMA maupun SMK, Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya SMK, SMA pun boleh nggak ikut. Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil TKA dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi capaian akademik yang diminta oleh dunia kerja. Jadi kita juga perlu melihat Bapak Ibu ya, ternyata TKA itu juga semua instansi tahu bahwa sekarang ini ada TKA. Dan TKA itu akan keluar sertifikat hasil TKA. Kalau untuk melanjutkan itu menjadi syarat. Nah, ketika industri ingin merekrut, nah, apakah nanti ini tidak menjadi pertimbangan juga yang diminta oleh industri itu yang juga perlu kita pikirkan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan industri juga menginginkan ada nilai yang standar, berarti harus ada TKA-nya. Nah, kalau tidak ada TKA, kasihan anak-anak kita. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mengikuti TKA perlu dipertimbangkan dengan matang. Jadi tolong anak-anak yang eh, apa ya yang tidak ikut diingatkan kembali ya. Yang kalau misalkan nanti ada industri yang juga mensyaratkan bahwa hasil TKA itu menjadi syarat untuk rekrutmen lah ya. Ini kalau anak-anak nggak ikut ini
kasihan anak-anak ya, itu yang perlu kita pertimbangkan juga. Berikutnya terkait dengan jika murid tidak ikut TKA sekarang, apakah bisa ikut tahun depan? Nah ini yang sering juga jadi pertanyaan Bapak Ibu, bahwa kesempatan untuk mengikuti TKA itu diberikan untuk murid di akhir jenjang pendidikan Bapak Ibu. Oleh karena itu kesempatan murid untuk mengikuti TKA hanya 1 kali tiap jenjang. Kalau misalkan sekarang sudah lulus, ikut tahun depan ya jelas enggak bisa gitu ya. Hanya 1 kali. Kecuali murid itu tidak lulus Bapak Ibu. Dari satu pendidikan itu boleh. Ia dapat mengikuti TKA tahun berikutnya dengan status masih sebagai murid di satuan pendidikan itu. Jadi kalau sekarang sudah lulus ya, tahun depan nggak bisa mengikuti lagi. Nah ini kasihan kalau misalkan nanti sebagian besar industri mensyaratkan SH, sertifikat hasil TKA ini sebagai salah satu syarat rekrutmen, ini perlu kita pertimbangkan lagi. Apakah sekolah boleh menolak mengikuti TKA? Apa dampaknya? Sekolah perlu memfasilitasi pelaksanaan TKA. Yang bisa menolak itu anak-anak, sekolah nggak bisa. Sekolah tetap wajib melaksanakan, yang tidak wajib itu anak-anak ya. Jadi sekolah tetap harus memfasilitasi pelaksanaan TKA. Bila TKA tidak dilaksanakan, murid yang dirugikan. Karena tidak adanya kesempatan mempelajari TKA dan tidak dapat memanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Ya. Jadi sekolah nggak bisa menolak. Ya. Sekolah harus tetap memfasilitasi. Eh, Anak ikut tidak ikut itu urusan anak. Ya. Tapi kita tetap memfasilitasi untuk pelaksanaan TKA. Ya. Dan harapannya kita bisa memberikan pertimbangan ke anak-anak pentingnya TKA ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah hasil TKA mempengaruhi akreditasi atau rapor pendidikan sekolah? Ya, hasil TKA memang tidak secara langsung mempengaruhi Bapak Ibu ya. Namun data TKA dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran. Karena yang paling rendah di wilayah kita, Kota Mojokerto itu dari rapor pendidikan, yang paling rendah itu ada di kualitas pembelajarannya. Nah dari TKA ini kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana untuk kedepannya kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin eh, kita bisa melakukan diskusi, barangkali ada hal-hal yang belum jelas ya dari apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait dengan pelaksanaan TKA ya. Harapannya memang eh, kalau sekolah negeri ini dari informasi di cabang dinas ya tidak wajib tapi harus ikut ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang swasta ya kalau kita ingin bahwa anak-anak kita nanti juga survive Bapak Ibu ya di dunia kerja, nah harapannya ya bisa mengikuti TKA gitu ya. Memang tidak wajib eh, mengikuti. Tapi kalau misalkan nanti hasil TKA itu dijadikan syarat oleh industri, ini yang repot ini kita ya, kasihan anak-anak. Kalau misalkan anak-anak kita ini tidak banyak masuk ya di industri ya, itu berdampak ke sekolah juga gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya ketika memutuskan untuk tidak ikut itu perlu pertimbangan yang matang ya. Kalau misalkan kita bisa memfasilitasi anak-anak dan ikut, kenapa tidak gitu ya. Ini nanti juga untuk apa, sekolah kita, untuk nama sekolah kita. Jangan sampai anak-anak kita lulusannya misalkan 1 tahun meluluskan 500 siswa, ternyata yang ikut hanya 100 misalkan, yang 400 tidak ikut lah. Kalau nanti di kesempatan rekrutmen mereka
akan kalah bersaing dengan anak-anak yang eh, punya sertifikat hasil TKA, Bapak Ibu ya. Nah, karena itu perlu perlu dipertimbangkan yang matang lagi, bagaimana supaya anak-anak ini kita bisa fasilitasi dan bisa mengikuti semuanya. Oke, ya, mungkin itu Bapak Ibu ya, sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali dari Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo bisa untuk raise hand barangkali. Oh iya Bapak Ibu, untuk saat ini Bapak Ibu sudah memberikan surat pernyataan belum atau sudah mengumpulkan mengundang wali murid enggak untuk terkait dengan pelaksanaan PKL ini? Karena dasar kita untuk mendaftarkan anak-anak itu adalah surat pernyataan yang di situ tadi isinya bersedia atau tidak bersedia mengikuti ya. Kalau belum harus secepatnya karena kalau kita melihat lini masa tadi dari tanggal-tanggal itu, nah, di tanggal-tanggal ini harusnya kita sudah memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti itu, Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah ini dulu menyebarkan atau yang mendistribusikan surat pernyataan kesediaan mengikuti ini ke wali murid. Ya, perlu juga mengundang wali murid ke sekolah untuk pencerahan ya atau pemahaman terkait dengan pelaksanaan TKA. Wali murid atau orang tua perlu perlu dipahamkan juga Bapak Ibu ya, perlu dipahamkan juga. Sehingga nanti anak-anak yang ikut juga sesuai dengan harapan orang tua juga. Oke, barangkali itu ya Bapak Ibu. Eh, Monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Ye, mau bertanya Bapak Supai. Pak Rizky ya? Ye, Oke, monggo Pak Rizky. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah dipaparkan tadi, mungkin ada beberapa yang perlu kami konfirmasi agar lebih jelas, gitu maksudnya. Oke. Yang pertama tentang setiap siswa itu berarti berapa hari untuk TKA-nya untuk satu siswanya itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk pengawasnya itu nanti bagaimana, apakah guru sendiri atau silang gitu. Terus yang ketiga, di web TKA itu diminta untuk memasukkan nama pengawas. Berarti yang kita masukkan itu pengawas apa? Apakah kalau misalkan silang, apakah pengawas kita atau pengawas yang dari luar? Ya mungkin itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky. Oke, ada lagi barangkali selain Pak Rizky? Oke, saya jawab dulu ya, kalau belum ada. Oke, di jadwal tadi, Bapak saya share lagi ya. Sudah muncul ya, Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Jadwalnya gelombang 1 itu tanggal 34, gelombang 2 itu Rabu Kamis tanggal 56. Ya. Baca pertanyaan Pak Rizky, satu siswa itu berapa hari ya? Ya berarti satu siswa itu 2 hari. Satu itu mapel wajib, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Hari kedua itu mapel pilihan. Ada yang mohon bertanya, apakah bagi sekolah yang saat ini belum memiliki kelas 12, berarti pelaksanaan TKA akan dilakukan pada tahun berikutnya? Ya betul, jadi karena sekarang hanya masih kelas 11, berarti untuk pelaksanaan TKA itu dilaksanakan di akhir ya, di akhir jenjang ya. Jadi nggak bisa kelas 11 itu mengikuti TKA. Nanti TKA itu harus ada di kelas terakhir gitu ya. Jadi baru tahun depan bisa bukti ini dari Asarif. Oh ya, Asarif baru di kelas 2. Berarti untuk tahun ini tidak mengikuti TKA. Kalau NBK kemarin sudah mengikuti ya. Oke.
Ada lagi Bapak Ibu? Apakah Raden Patah sudah mengundang wali murid Pak Rizky? Ini untuk anak-anak ini masih dikoordinir dengan wali kelas termasuk tanda tangannya. Jadi kemarin ada beberapa siswa yang terkonfirmasi ingin ikut gitu, termasuk dengan sudah konsultasi dengan orang tuanya. Nah, adapun suratnya ini masih kita edarkan, nanti dikoordinir dengan wali kelasnya untuk suratnya nanti. Ya, nanti di sini juga saya lengkapi juga dengan surat pernyataannya. Nanti Bapak Ibu bisa di materi tadi ya, itu ada surat pernyataan untuk kesediaan mengikuti. Silakan nanti itu bisa di apa buat referensi ya. Atau mungkin itu yang bisa diserahkan ke pihak wali murid ya. Kalau di Raden Patah apakah tidak menghimbau semuanya mengikuti? Kemarin kan kita tanya ke anak-anak begitu. Tapi kalau tadi dari saran-saran atau materi tadi ya mungkin nanti kita konfirmasi kepada orang tua lagi untuk menekankan pentingnya TKA mungkin begitu. Ya. Kalau yang dari kemarin kita sharingkan siapa yang mau ikut gitu saja kemarin. Ya, makanya perlu kita mendatangkan Pak ya, mendatangkan orang tua untuk memberikan pemahaman ke anak-anak dan orang tua pentingnya TKA. Memang tidak wajib ya Bapak Ibu ya, tapi kalau nanti industri itu tahu bahwa ada hasil TKA yang merupakan nilai terstandar di situ. Kemudian mereka menggunakan sertifikat hasil TKA itu sebagai dasar rekrutmen. Ini kalau anak-anak tidak punya, ini kasihan gitu ya. Jadi mereka akan kalah bersaing dengan teman-teman yang sudah punya TKA. Jadi kalau menurut saya harus ikut semua ya, harus ikut semua gitu ya. Karena ini hanya sekali, Pak. Nggak bisa diulang lagi tahun depan bisa, kecuali nggak lulus ini anaknya. Nah ini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak ya dan orang tua bahwa kita ikuti yang sekarang ada ini kita wajib atau tidak wajib, tapi sebaiknya kita mengikutinya itu ya. Ini terkait dengan masa depan anak-anak juga dan apa kredibilitas sekolah kita sebenarnya ya. Kalau ada banyak yang nggak ikut, kenapa gitu ya? Kenapa? Kok nggak ikut gitu ya? Kenapa Makanya diwajibkan aja, Pak? ya, gitu Pak. Kenapa tidak diwajibkan aja ya, biar sama-sama Nah ini ada. kita nggak berani apa ya mengatakan kata wajib itu nggak berani Pak. Karena pemerintah sendiri tidak Merdeka. mewajibkan itu ya. Iya. Merdeka mungkin Pak, merdeka belajar itu mungkin. Tapi Merdeka. kalau saya nggak wajib, tapi sebaiknya seharusnya gitu ya, seharusnya ikut. Kita nggak berani bilang wajib Pak, tapi kalau kita seharusnya ikut itu mungkin masih bisa. Ya, karena apa? Dengan pertimbangan tadi Pak, kita mungkin nggak anak-anak nggak melanjutkan ya, tapi mereka bekerja. Ketika bekerja, ternyata industri tahu bahwa ada nilai terstandar. Atau banyak juga loh anak-anak itu yang SMK setelah kerja itu 1 tahun 2 tahun kemudian melanjutkan itu banyak. Nah kalau misalkan kita nggak ada TKA, ini anak-anak yang ingin jenjang karir meningkat, mereka nggak punya TKA, kasihan juga kan gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan jumlah siswa kita ada 400, ternyata yang ikut 200 lah, ini juga jadi pertanyaan kenapa kok nggak ikut semua gitu ya. Kalau misalkan ikut semua kan, kira-kira biaya operasional ikut semua dengan ikut separuh itu kira-kira ada enggak gitu ya. Nek persoku biaya ya me podo ae, lebih baik ikut semua gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Yang perlu kita apa ini awal kita lakukan adalah mengundang wali murid dengan memberikan surat pernyataan itu dan memberikan pemahaman pentingnya TKA ini ya sebenarnya itu ya. Kemudian ada pertanyaan apakah cara teknis sama dengan ANBK untuk moda online harus ada webcam. Nah ini mungkin yang belum secara teknis ada Pak ya. Kalau kemarin webcam itu di ANBK kan memang
apa namanya, ada sampel Pak ya. Tapi kalau ini misalkan muridnya 500 itu ada webcam semua ya, berat juga itu Pak ya. Nah, mungkin tidak menjadi kewajiban untuk webcam barangkali. Tapi ini kita menunggu teknisnya dulu Pak ya. Nah, kita belum bisa menjawab dengan pasti ini. Gitu ya. Oke, itu nggih. Ada lagi barangkali? Atau sudah cukup? Saya Pak Pai. Oke, monggo Bu Mel. Saya di SMK 2 sudah melakukan sosialisasi kepada anak-anak Pak Pai. Kemudian sudah memberikan surat pernyataan mengikuti atau tidak mengikuti PKA dan sudah alhamdulillah 95% itu mengikuti Pak Pak. Jadi sudah diarahkan ke sana. Nah ini ada satu yang sudah laporan, ada satu siswa yang pasti tidak ikut PKA karena dia ikut perlindungan lari di Jakarta. Jadi memang dia itu kayak mohon maaf disabilitas, maksudnya ABK. Jadi memilih untuk mengikuti turnamen lari yang memang selama ini dia ikuti Pak Pai. Nah itu untuk surat kelengkapannya cukup dengan surat pernyataan yang dari sistem itu atau ada tambahan lain Pak Pai? Oke, ya agak putus-putus ya. Oke, Bu Mel ya. Jadi di SMK 2 sudah mengundang wali murid ya. Dan 9 siswanya Pak Pai. Oh, siswanya. Siswa, kemudian surat pernyataannya itu dibagi dan langsung didiskusikan dengan orang tua di rumah, ditandatangani orang tua, baru besoknya dikembalikan, dikumpulkan lagi. Apakah tetap perlu mengundang wali murid? Ini surat pernyataannya sudah banyak yang kembali. Ditandatangani orang tua. Mungkin kita perlu mengundang yang tidak ikut aja barangkali Bu ya, karena yang ikut sudah nggak ada masalah sebenarnya ya. Yang masih ada kendala kan yang tidak ikut ini kenapa gitu ya. Kenapa itu tidak tadi ikut? Sudah ya, orang tuanya sudah ke sekolah. Itu berapa anak itu Pak? Satu. Oh, satu aja. Iya, satu aja. Berarti nggak 95 yang ikut ini, hampir 100% ya, hanya satu yang nggak ikut ya. Yang ini yang lapor satu, tapi insya Allah maksudnya minimal itu Bapak. Nah, minimal yang maksimal yang tidak ikut itu 5% kalau kami perkirakan. Tapi dari sosialisasi kemarin, antusias anak-anak itu ikut semua. Ya, oke. Harapannya memang kita bisa memberikan pemahaman ke anak ya, ke orang tua, pentingnya TKA gitu ya. Memang tidak wajib, tapi ini penting ya untuk kedepannya mereka. Kemudian untuk terkait yang tidak ikut karena ABK ya, ya ABK-nya ini terkait dengan kemampuan akademis atau tidak Bu ya? Ya, dengan intelektualnya Kak Pai. Oh ya nggak apa-apa Bu. Kalau dari masuk ke SMK itu memang dia berkebutuhan khusus lambat, kemudian mengikuti kelebihannya itu di lari Kak Pai. Oh gitu ya. Iya, mengikuti turnamen lari sampai akhirnya nanti ada turnamen di Jakarta itu yang bertepatan dengan tanggalnya TKA. Jadi tanggal 1 dia ke Jakarta, yaitu memilih, tadi orang tuanya sudah ke sekolah, memilih untuk ikut turnamen saja. Iya, iya. Ya, memang ada nanti di materi tadi Bu ya, itu juga ada terkait dengan kebijakan atau yang di Permen nomor 9 itu ya. Itu memang ada yang aturan terkait yang mengandung disabilitas itu ya. Itu boleh memang ya, itu terutama terkait dengan kemampuan akademisnya itu boleh nggak mengikuti ya. Nanti coba dicari lagi di situ eh, apa di permennya ya, itu ada yang
mengatur terkait dengan anak-anak yang disabilitas, gitu ya. Saya lupa kemarin di permen yang nomor 2 kemarin, gitu ya. Nanti di situ ada yang terkait dengan anak-anak yang disabilitas, itu boleh ya, tidak mengikuti, terutama memang terkait dengan yang kemampuan akademis ya, Bu. Kalau yang disabilitas secara fisik tapi akademisnya ya, kecuali memang yang tunagrahita, Bu. Itu yang nggak boleh ikut memang. Itu tunagrahita yang terkait dengan kemampuan akademis ya, intelektualnya ya, itu boleh nggak ikut memang. Tapi kalau misalkan terkait dengan tuna rungu, tuna daksa, itu diusahakan bisa mengikuti karena kemampuan akademisnya tidak terganggu, gitu ya. Ya, iya Pak Faiz. Karena itu Oke. tadi kalau misalnya tanggalnya tidak bersamaan, itu dia bisa ikut dua-duanya. Tetapi karena di acara di Jakartanya itu tanggal 1, nah sepertinya dia tidak ikut TKA. Oh, sudah memutuskan untuk tidak ikut TKA. Oke, Enggak apa-apa, Bu. Jadi ini kalau kami sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak dan surat pernyataannya sudah kembali, tidak perlu dengan orang tua, nggih Pak Pai? Ya, mungkin kalau sudah dikasihkan dan sudah tanda tangan orang tua, mungkin nggak perlu mengundang. Barangkali yang perlu diundang adalah ada nggak selain anak-anak tadi ada yang tidak mengikuti, itu yang perlu diundang, Bu ya. Iya, iya Pak Pai. Kalau misalkan dari 500 anak itu ya ada 10 yang tidak mengikuti ya. Anak-anak ini tidak disabilitas itu ya, dan anak-anak normal ya. Kita perlu mengundang untuk membicarakan kenapa alasannya tidak ikut, itu barangkali ya. Tidak usah mengundang semuanya, tidak apa-apa. Ya, untuk kelengkapan yang tidak ikut cukup dengan surat pernyataan yang diisi. Nggih. Pak Pai. Nggih, jadi kalau tidak ikut itu kan juga menyerahkan surat pernyataan tapi kolomnya tidak mengikuti, Bu ya. Dan Ya. nanti yang diunggah ke web TKA itu kan yang mengikuti itu ya. Sehingga nanti anak-anak yang tidak mengikuti ini surat pernyataannya tetap sekolah yang menyimpan sebagai bukti bahwa ini sudah menyatakan tidak mengikuti dan tidak usah diunggah ke web karena kan nggak daftar. Jadi yang mendaftar saja yang diunggah ke web sehingga nanti akan muncul di NS-nya itu ya. Sampai nanti muncul di NT itu ya. Iya. Pak Pai, matur nuwun. Nggih. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya. Sebentar ya, ini tadi di SE-nya itu terkait dengan mapel pilihan. Itu dasarnya apa Pak? Kita memilih atau kita seragamkan saja anak-anak ini atau seperti apa Pak? Atau mudah sulitnya saja kira-kira atau seperti apa Pak? Kalau PKBU tadi kan wajib. Lah untuk satu ini tadi juga saya sudah mengumpulkan anak-anak. Ini dasarnya apa? Kita memilih PKN, kita memilih biologi, ataukah nanti memang ada kelanjutannya ketika anak kami itu kuliah desain, berarti kita rekomendasikan untuk mapel fisika, biologi atau seperti apa. Sedangkan kan sulit kan Pak. Nah, itu. Jadi dasar pilihannya itu seperti apa? Yang pertama Pak. Terus yang kedua, ini kan sudah banyak Pak penerbit buku detik-detik TKA Pak. Kalau kapan hari itu kan detik-detik UN. Nah ini sudah mulai banyak para penerbit itu yang datang ke kami menawarkan detik-detik TKA. Nah ini apakah menurut Pak Pai ini memang dibutuhkan semacam jam tambahan untuk TKA untuk hasil yang maksimal? Itu menurut hemat Pak Pai seperti apa? Ngoten Pak, ngoten sembah nuwun. Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Alim ya. Jadi kita milih mapel pilihan ini harusnya berdasarkan apa gitu ya pilihannya itu ya. Nah, terutama kalau SMA Pak, SMA itu ya kalau mapel pilihannya ya sesuai jurusannya. Kalau anak-anak biologi, anak-anak fisika, anak-anak bahasa, ya pilihannya jelas ya lebih ke arah jurusannya. Ya. Kalau anak-anaknya jurusan A1 fisika ya
pilihannya harus fisika ya dan matematika barangkali. Kalau biologi ya nanti ke biologinya. Kalau anak-anak IPS ya mungkin di geografi atau yang lain gitu ya. Jadi jelas Pak pilihannya. Nah, tapi kalau anak SMK ini seperti apa itu ya? Apakah anak-anak SMK nanti misalkan di saya jurusan TKJ itu nanti akan kuliah ke sekolah kedokteran kira-kira? Kalau sekolah kedokteran berarti kudu milu biologi. Ya, karena apa? Orientasi kita ini kan kerja ya, anak-anak SMK itu ya kerja bukan melanjutkan. Tapi banyak juga loh dari anak-anak kita itu yang melanjutkan. Tapi dasarnya itu memang tidak sama dengan SMK ya. Kalau anak-anak SMK ingin dari SMA biologi ya mau kedokteran ya harus biologi yang dipilih ya, sesuai nanti menunjang untuk tingkat berikutnya. Nah, anak-anak ini kira-kira misalkan TKJ ya, masuk ke teknik misalkan jurusannya ya. Kalau di perguruan tinggi itu IT ya, IT jurusannya IT. Kira-kira dibekali apa ya dengan mapel yang ada itu? Apakah matematika? Matematika tadi kalau saya lihat itu matematika lanjut, Pak. Ya, matematika lanjut. Kira-kira anak-anak kita itu ngatasi nggak dengan matematika lanjut ini? Kok matematika hitung-hitungan dasar aja nggak bisa gitu ya? Ini bukan ngenyek anak-anak kita nih. Saya melihat kondisi di lapangan itu anak-anak itu ternyata apa dasar-dasar matematikanya lemah sekali gitu ya. Lemah sekali. Makanya eh, kira-kira anak SMK ini milih opo gitu ya. Supaya nilainya nanti di TK itu juga cukup bagus. Nah, kalau saya Pak ya sebagai orang SMK ya, kalau saya sebagai orang SMK selain KWU, saya sih untuk mengangkat nilai anak-anak, saya lebih cenderung ke PKN sih Pak, ke PKN ya. Jadi karena nanti itu terkait dengan attitude ya, sikap. Nah, ini yang mungkin dibutuhkan oleh industri. Nah, terkait dengan karakter ya. Atau mungkin yang berbasis pondok boleh lah, misalkan anak TKJ meskipun jangan TKJ tapi berbasis pondok Arab bahasanya bagus ya pilih bahasa Arab nggak apa-apa ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menjadikan pilihan itu menggunakan dasar apa silakan ya kita tidak harus berdasarkan ini itu ya. Kecuali kalau SMA itu jelas ya. Kalau SMK ini dengan berbagai macam jurusan dan anak-anak juga lebih banyak masuk ke dunia kerja, bukan melanjutkan ya. Kalau ingin hasil TKA-nya bagus, ya tidak usah mapel yang terlalu sulit barangkali menurut saya, Pak. Ya, ya. Artinya Pak I, ketidakseragaman itu mungkin Pak ya, atau mungkin sekolah ini punya semacam wewenang, kita seragamkan saja mapel A atau seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, itu kebijakan sekolah, Pak. Ya, jadi yang penting anak-anak juga dipahamkan ya. Itu kebijakan sekolah. Sehingga kita nggak ikut intervensi harus milih ini itu. Makanya kalau tadi misalkan di pondok ya, di pondok itu seperti di mana itu ya, itu bahasa Arab itu menjadi unggulan misalkan. Boleh milih bahasa Arab dan KWU. Ya, mungkin juga bisa memberikan opsi ya. Mungkin ada selain KWU, mungkin ada opsi PKN bahasa Arab misalkan. Jadi dua pilihan itu. Atau mungkin bisa ambil PKN semua aja ya. Itu kebijakan sekolah Pak sebenarnya ya. Oh, okay. Okay. Silakan nanti. Yang penting anak-anak ini bisa dan mampu mengerjakan. Okay. Ya. Tidak membebani karena intinya dari TKN ini tidak menjadi beban anak-anak itu ya. Seperti UNAS kemarin. Nah, karena UNAS itu menjadi beban ya juga sebagai syarat kelulusan itu menjadi beban ke anak. Ini kan tidak menjadi syarat kelulusan, tapi harapannya kan anak-anak punya nilai yang bagus gitu ya. Ketika nanti hasil TKN ini dijadikan uh, seleksi untuk melanjutkan atau untuk bekerja. Nah, biasanya melihat nilai aja dulu kan ya. Nah, silakan nanti dari teman-teman di masing-masing satuan pendidikan
monggo nanti bisa dengan kepala sekolah dan tim ya, tim manajemen menentukan kira-kira mana yang menjadi mapel yang kita akan buat pilihan untuk anak-anak. Ya, kalau pilihannya banyak ya nggak apa-apa juga sih Pak, kan yang membuat soal dari pusat juga ya. Kita tinggal memberikan ke anak-anak aja soal itu. Nah, kemudian terkait dengan munculnya para penerbit yang ke sekolah ini menangkap peluang banget ini Bapak Ibu ya. Ya silakanlah Bapak Ibu kalau ingin anak-anaknya itu eh, mencapai nilai yang bagus. Terutama memang kalau penerbit ini untuk anak-anak SMA ya menurut saya karena banyak mapel-mapel eksak yang ada di situ juga anak SMA ini jelas ya pilihannya lebih jelas. Sementara kalau di eh, SMK kita kan karakteristiknya berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita jurusannya banyak macam-macam ya. Sementara apakah mapel-mapel yang ada tadi itu sesuai dengan jurusan kita kan belum tentu juga ya. Coba misalkan sekolah kita jurusan otomotif misalkan. Di mapel pilihan tadi apakah ada yang mengarah ke otomotif mapel pilihan itu? Kan tidak ada itu Pak ya. Enggak ada. Kalau SMA jelas, anak IPA ya jelas ini. IPA itu ada fisika, kimia, biologi. Anak-anak yang IPS jelas ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi, ada sejarah, ada antropologi yang itu ya. Anak-anak yang bahasa juga jelas, ada bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjut, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Perancis. Nah, kita ini jurusannya TKR. Iki opo yo mapel sing pilihan sing mendukung TKR iki. Bingung ya. Ya, kalau saya itu seretnya ya di PKN itu, Pak. Atau mungkin kalau di pondok ada bahasa Arabnya ya, bahasa Arab. Buat aja dua mapel pilihan sebagai mapel pilihan. Anak-anak kira-kira lebih banyak milih yang mana. Atau nanti apa namanya soal itu kan dari pusat kita nggak ikut membuat gitu ya. Nah, tinggal nanti kita didistribusi di kelas mana yang PKN, mana yang bahasa Arab kan gitu. Apakah perlu menyiapkan? Ya mungkin perlu Pak ya, mungkin perlu ya. Tapi apakah harus dengan penerbit? Ya nggak harus juga menurut saya. Silakan dimanfaatkan gurunya dimaksimalkan, terutama yang terkait dengan mapel wajib sih, ya. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris ini yang perlu memang. Kalau memang sekolah punya dana mendatangkan penerbit untuk detik-detik TKA ya. Ini koyoknya malah jadi tegang ini, detik-detik TKA. jadi beban lagi ini. Detik-detik judulnya Pak memang. Lagi judulnya apa menegangkan ya detik-detik. Nggih itu nggih Pak Alim nggih. Silakan nanti di tingkat manajemen silakan dirundingkan ya, kira-kira mapel pilihannya apa. Nggih, mungkin Siap, itu. Bapak I. Oh nggih, yang satu lagi Pak, terkait Nggih. dengan surat pernyataan itu enggak bermaterai Pak nggih, mboten. Seingat saya bermaterai ya Pak ya. Apa enggak bermaterai ya? Iya. Coba saya buka. Oh, bermaterai. Iya, seingat saya bermaterai Pak. Karena surat pernyataan ya. Jadi pernyataan itu biasanya harus kuat dengan ada materainya. Ya. Jadi ada kekuatan hukumnya. Sehingga kalau nanti anak sudah menyatakan nggak ikut, itu harus ada kekuatan hukumnya yang menyatakan bahwa memang benar-benar nggak ikut dan sudah dibuatkan surat pernyataannya itu ya. Nggih. Siapa Pak I? Itu Mbak Pak I. Nggih. Iya, kalau yang di saya karena kemarin baca-baca dari pedoman dan lain-lain kan tidak disebutkan bermaterai. Jadi anak-anak kemarin mengumpulkan juga tidak bermaterai Pak Pai. Enggak bermaterai ya? Bukan. Coba saya lihat lagi ya. Tadi di sini ada. Kalau anak saya kemarin juga nggak bermaterai Bapak I. Ya, coba nanti di edaran itu dibaca lagi Bu ya. Saya kemarin kok terbesit
ada dengan pernyataan bermaterai seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di contoh surat pernyataan itu memang tidak ada materai ya, tidak ada materai. Di formnya tidak ada materainya, Iya, Pak. di formnya tidak ada materai ya. Hmm? Iya, iya di formnya tidak ada materai Bu ya. Coba mungkin nanti di keterangan lain ada nggak yang harus bermaterai. Kalau misalkan itu tidak bermaterai dan bisa diupload di web mungkin nggak bermaterai ya. Ya, coba nanti saya cek lagi untuk regulasinya, apakah untuk apa namanya surat pernyataan ini harus bermaterai atau tidak ya. Oke, sambil Bapak Ibu nanti mungkin juga melihat di materi tadi barangkali ada yang menyatakan itu. Kalau di contohnya memang tidak ada materai ya di contoh surat pernyataannya itu tidak ada harus diberikan materai. Oke, mungkin itu Bu Mel ya. Tapi Bu Mel sudah nggak bermaterai ya sudah ya. Mboten, Pak, sudah dikumpulkan turun. Sudah Cuma tidak dikumpulkan ya. bermaterai karena kemarin cari di pedoman juga nggak ada Nggak bunyinya ada ya. materai, terus di formnya kok juga nggak ada materainya, ngoten. Jadi tidak bermaterai. Ya ya ya. Ya, coba nanti saya cek lagi ya. Oke. Selain SMK 2, apakah sudah ada bagi Bapak Ibu yang sudah membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti atau tidak mengikuti? Selain di, nggih. Ya, kemudian untuk mata pelajaran pilihan itu memang ini kami kebetulan juga sama mengarahkan ke PKN Bapak satu ini. Nggih. Karena semua jurusan sama gitu, terus ya kepake, kemudian yang paling mudah dipelajari gitu loh menurut kami. Nggih, enggak apa-apa ya memang kalau saya melihat juga seperti itu ya Bu Mel. Jadi yang paling mudah itu ya memang di PKN kalau di SMK itu ya. Enggak apa-apa. Berarti kalau SMK 2 sudah PKN semua berarti ya. Betul, tidak Betul. semua. Ada juga yang memilih jurusan apa? Mapel yang lain. Kalau kita rekap ada berapa pilihan, Bu? Gimana, Ada Pak? Kalau kita rekap dari pilihan anak-anak ada berapa mapel yang Belum selesai, dipilih? Pak. Oh, belum selesai Hari ya. ini tadi sosialisasi jurusan yang terakhir, Senin baru dikumpulkan. Jadi baru bisa merekap Senin atau Selasa, Mas. Oh iya, iya. Nggih, enggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kok sebenarnya kita memberikan gambaran ya terkait mapel-mapel itu. Kira-kira nanti anak-anak lebih apa lebih memilih ke mapel mana itu enggak apa-apa sebenarnya. Ya. Ya, terima kasih informasinya, Bu Mel. Kisi-kisi. Ya, untuk kisi-kisi soal TKA apakah sampun keluar? Itu kalau nggak salah dulu Pak Anjar sudah pernah nge-share ya itu kisi-kisi. Saya udah pernah nge-share. Iya, itu sudah pernah di-share Pak itu Pak ya. Coba nanti saya cari lagi, saya share ke Pak Pai. Oke. Jadi sebenarnya kisi-kisi juga sudah ada Pak. Termasuk latihan TKA Pak ya. Iya, ada. Ya. Oke, nanti Pak Anjar akan nge-share ya nanti ke teman-teman untuk terkait dengan kisi-kisi soal TKA. Oke. Apa sudah cukup kira-kira Bapak Ibu ya? Kalau sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di room Zoom meeting kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan gambaran kita untuk menyiapkan anak-anak kita nanti di
menghadapi pelaksanaan tes kemampuan akademik, dan mudah-mudahan juga hasilnya bisa maksimal, dan ini nanti bisa menjadi pedoman kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ya. Kita jadikan hasil TKA ini sebagai dasar perjalanan kita ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Nah, insya Allah nanti kita akan tetap berusaha untuk mencari informasi terkait dengan pelaksanaan TKA, dan akan kami sharing ke sekolah binaan kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supai. Kembali ke saya aja Berikan dulu. ke Anjar, Bapak Anjar. Aku udah dilewati kemarin Bapak I. Oh enggak. Oh, enggak. Oke, Bapak Ibu, di room chat sudah ditulis oleh Pak Alim dari SMK UBP Nurul Islam tentang kisi-kisi yang ditanyakan oleh Pak Khairul tadi. Monggo dibuka, di situ ada kisi-kisi tentang materi ujian TKA. Kemudian monggo sering-sering berkunjung ke halaman ini juga, biar kita juga tahu perkembangan termasuk juga dengan tryout itu juga ada sudah di sini beberapa kali diselenggarakan. Monggo nanti dikunjungi. Ini adalah halaman dari Pusmendik, Kemendikbudasmen, sehingga kita tidak ketinggalan info-info yang terbaru tentang TKA ini. Tadi Pak Supai sudah menjelaskan panjang kali lebar sama dengan luas. Sedikit saya bisa menyimpulkan beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Supai. Yang pertama tentang TKA, tujuannya yaitu untuk mengukur dan memetakan capaian akademik siswa secara objektif dan terukur. Kemudian manfaat TKA bagi siswa yaitu untuk membantu mengevaluasi diri, memetakan kesiapan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan memberikan nilai pertimbangan untuk beasiswa. Bagi sekolah atau pendidik itu menjadi alat evaluasi efektif pembelajaran, analisis kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Kemudian di garis bawahi tadi oleh Pak Supai bahwa sifat TKA itu bersifat tidak wajib atau tidak menentukan kelulusan dan merupakan program nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian perbedaan dengan ujian nasional, TKA dengan ujian nasional, di mana ujian TKA ini ujian TKA ini tidak menentukan kelulusan dan tidak berupa nilai angka di TKA ini. Mungkin itu beberapa hal yang bisa disimpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Supai, di samping dengan diskusi-diskusi tadi yang banyak. Mungkin dari saya juga saya cukupkan dari di sini. Kalau saya sedikit dengan ditutup pantun, hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Itu pantun dari Cabang Dinas Mojokerto yang sangat populer sekarang ini. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.